kelamin perempuan. Alat kelamin perempuan tu tempik. Nah, kok gampang kok belajarnya, Ten. Tuh. Mau bantah ni laman resmi negara lu. Ni, Kamus Besar Bahasa Indonesia lu. Udah dikaji lu. Nah kan? Arti tempik adalah alat kelamin perempuan. Nah, sekarang udah paham. Kalau tempik itu adalah alat kelamin perempuan, kita kembali kepada data di Yesaya tadi. Ini aku orang akademis loh, kan? Kalau nggak bisa itu. Ini data kita nggak bisa merubah data-data yang valid yang ada di Bible maupun apalagi di kamus, benar kan? Perhatikan data di tadi. Jadi dijelaskan di sini dikatakan Yesus apa? Yesus bertempik, nah kan? Yesus, ia merujuk kepada Yesus bertempik. Berarti tempik apa tadi? Alat kelamin perempuan kan? Nah kan? Nah, berarti Yesus bertempik. Berarti Yesus mempunyai alat kelamin perempuan. Wah, gampang pahamnya, Ten. Tak susah, Ten. Tulah sebab jadi kalau jadi kafir lama banget sih. Iya, masalahnya kan gini. Iya. Saya kan masih kecil. Saya kan ingin tempik ini apa alat kelamin perempuan ini boleh disepil nggak? Ini mungkin hostnya bisa sepil dulu di open kamera. Coba disepil tempik ini gimana? Silakan. Oke, silakan, Tiara. Iya. Mungkin ada yang belum. Mungkin abang ya. Gimana? Betul. Jadi kalau tempik itu bisa disepil itu ada gambarnya di COD Keranjang Kuning Yesus ya. Yesus ada tempiknya itu ya. Oke, boleh dicek ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ini omong kosong. Mungkin Tiara lagi merah dia, nggak apa-apa. Nanti kita akan itu ya. Kita cari yang lebih itu. Mungkin di Keranjang Kuning ya, Tiara ya, nggak apa-apa ya. Nah, nanti gitu bang, omong kosong. Oke, baik. Jadi udah jelas ya, datanya valid ya. Ternyata Yesus mempunyai tempik, dia punya tempik ya. Berarti Yesus adalah mempunyai alat kelamin perempuan. Kau gampang paham nih ya, nggak susah-susah amat. Cuma kalau Kristen harus catat, harus belajar dengan jelas gitu. Lalu kata bertempik kau hilangkan. Silakan nih abang mau tanggapi apa. Jadi harus pakai data, bang. Jangan ngomong nggak apa. Itu ada kata bertempik di situ. Kau cari dulu di Google bertempik artinya apa. Coba kau ketik dulu. Kau ketik dulu KBBI, ke Google, ke apa. Coba kau ketik dulu. Itu ada kata awalan pertama itu bertempik. Baru kata kedua tempik. Yang saya kejar ini bertempik kau hilangkan, tempik kau pakai. Itu saya kejar. Bukan masalah awalan perlu saya awalan tai ya perlu saya ikuti kata valid, data valid bertempik. Saya nggak perlu kata tai segala awalan tai saya nggak perlu itu. Ini masalahnya bukan kita belajar awalan 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 tai, enggak. Saya nggak peduli. Kata bertempik artinya apa? Coba kau ketik dulu KBBI. Bertempik artinya apa? Jangan tempik mulu. Oke, baik. Nah, oke. Jangan tempik mulu. Inilah kamu nih kayaknya bodoh, sudah bodoh sombong lagi. Sabarnya orang ngomong kamu awalan orang ngomong dengar dulu lah, sabar. Aku ikuti ruang bicara, udah dibesarin juga. Data nggak ada, kamu congol aja. Kan udah ku tampilin data tadi. Jelaskan ini kan kata awal itu sebab harus belajar. Gimana sih kalau bodoh kain ketampar tadi. Ini kan kata awalnya kan udah ku bilang kata dasarnya di sini adalah tempik. Kata dasarnya adalah tempik. Kita harus cari tahu apa arti tempik gitu loh. Mana sih? Kan udah kutunjukin tadi, tempik itu adalah alat kelamin wanita. Ini kata dasarnya, ini kata awalan. Sekolah kan pernah belajar kata awalan, kata akhiran kan pernah belajar. Nah kan? Tempik itu alat kelamin perempuan, berarti Yesus mempunyai tempik. Yesus mempunyai alat kelamin perempuan. Melintang dia dulu. Nah, mana aku tahu? Baca gitu. Malah dikuatkan lagi nih. Seorang, ia Yesus, di sini perhatikan. Ia Yesus memekik. Aku yang nulis nih. Bible kalian yang ngomong, Bible mengatakan Tuhan kalian tuh ini kata akhiran. IK nih, MIK mek, IK kik, memekik. Itu. Betul kan? Jadi Yesus itu memekik, dia berarti dia punya mek. Sekarang kalau kalian belum jelas, pergi ke cari lagi di kamus apa arti memek. Gitu loh. Paham kan?
Okey, kita pergi. Apa erti memek? Ini mohon maaf ibu-ibu, tapi aku hanya membacakan data. Ini kebenaran. Apa tertulis aku sampaikan, mungkin ada yang sensitif dan sebagainya. Kan pasti bertanya kan, Hayes ngomong apa sih? Ini tertulis di Bibelnya Kristen. Jadi sekarang kita cari tahu apa isti erti memek, ya. Nah, perhatikan di ini tertulis ya, nih, memek. Ini bisa kita cari tahu sih sebenarnya. Nih, memek. Tuh, memek. Wiki kamus tu apa tu? Alat kelamin perempuan, wajina. Nah, gampang kau fahamnya kan? Tak susah-susah masih memahami ini kalau aja aku nggak mau belajar bodoh. Paham ya Ten ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante Mika, kabarnya? Ya, Tante Mika, siap-siap Tadi ya. enggak Silakan. yang tadi pendeta berapa Ya. tadi berapa tadi? Aku baru masuk. Bertempik. Enggak dengar. Bertempik. Itu Bertempik. Oh ya, oke paham ya. Jadi ya, sambungannya bermek. Ya. Betul, Lanjut, betul. Pak Ken. Itu bukan begini Tante Mika. Tadi ada yang naik Kristen, dia nggak paham apa namanya tadi, terlupa aku. Nengok dia mengeyel dia. Padahal udah aku tunjukin data-data yang valid yang ada, tapi dia nggak paham-paham. Mungkin otaknya lembab, ya. Banyak makan sepatu karet kayaknya dia itu. Udah aku jelasin dengan data-data, dengan data kamus, dengan apa sumber dia yang valid daripada Bible. Dia menolak. Ini kan gila di Kristen bodoh ni. Aneh aku. Harusnya berbangga. Tuhan kalian pernah menjadi perempuan gitu loh. Oh ye, Tuhan kita pernah menjadi perempuan. Malahan kalau aku kasih tahu kalian Kristen, data seterusnya itu dikatakan apa? Data yang seterusnya itu jelas dikatakan sama seperti Paulus. Paulus pun dominator, dia pernah menjadi perempuan, dia sakit bersalin dia. Ada datanya. Jelas ya? Nah, aku jelaskan sekali lagi ni. Perhatikan di sini. Dan Kristen ya, ini dari Kristen yang naik tadi. Perhatikan di sini. Selain daripada dikatakan Yesus ini, ya, selain dikatakan dia ini adalah bertempik dengan memektik ni, perhatikan ya. Yesus, sabar. Bentar. Sabar ya. Aduh. Selain daripada dikatakan Yesus ini data di Bible kalian, yang ngomong bukan aku. Ten, ya jangan kalau marah-marah di DM marah, Hayat menghujat lah. Kapan pula aku menghujat? Ini kan tertulis di Bible. Selain dikatakan Yesus ini bertempik. Nih, Yesus bertempik. Ia ni Yesus bertempik dan dia juga Yesus memekik. Perhatikan ya. Nah, data seterusnya juga nih, perhatikan nih, data selanjutnya. Dikatakan juga Yesus ni macam perempuan, seperti perempuan dia. Sama macam si Paulus itu. Dia pernah, sabar ya. Aku punya apa ini sebentar. Nah, kalau data seterusnya dikatakan apa ini? Nih, perhatikan nih data. Di data seterusnya di Yesaya 42:14. Aku ni merujuk pada Yesus, membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku Yesus menahan hatiku. Sekarang aku Yesus mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Perhatikan Ten. Tuhan kalian itu seperti perempuan, dia mengerang. Kalau dia sakit, mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Kan perempuan dia Yesus itu. Jadi jelaslah buktinya, host ya. Tiara ini hostnya, Yesus pernah menjadi perempuan dan pernah menjadi laki-laki dan dia dominatur, siang lain malam lain. Mungkin begitu hostnya Tiara. Silakan. Ya. Sedikit Pak Pendeta. Sebelum melanjutkan penginjilan Pak Pendeta, mungkin Pak Pendeta bisa mendoakan gereja terkutuk aku ini ya, diberkahi ya. Berdoa dulu Pak Pendeta, berdoa. Baik. Ya. Baik. Iya, Ya, tapi jadi, tadi saya penasaran, minta disepil dulu lah itu memek itu apa gitu. Saya kan belum tahu memek itu. Oke, Silakan. silakan, Tiara. Disepil, dibuka dulu. Bisa, betul. Itu Silakan. semua gampang. Yang penting kita itu harus berdoa dulu biar gereja kita ini diberkahi ya. Oke. Diberkahin sama Tuhan Yesus ya. Silakan Pak Pendeta, berdoa dulu Pak Pendeta. Oke, baik. Ya, jadi betul. Oke, kita berdoa dulu ya, omongan nanti dia akan sepilih itu kayaknya. Oke.
Baik, kita berdoa dulu supaya kita diberkahi ya. Yang penting kita harus diberkahi kita punya gereja. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan dulu semuanya ya. Tepuk tangan untuk Tuhan semuanya ya. Tepuk tangan untuk Tuhan ya. Nah, okey, mari kita berdoa. Mari kita berdoa ya. Jadi tangan semua begini, tangan semua kita harus bertekuk lutut ya. Tangan begini semuanya, tangan. Kita harus bertekuk lutut ya, tangannya Itu tangannya begitu, kenapa ya. harus kayak gitu Pak Pendeta? Harus Kayak begitu. mana, Kalau kita kayak mana tangannya? Bertekuk lutut begini tangannya. Itu doa Kristen gitu. Kristen begini berdoanya. Beda. Kenapa jelek kali tangannya kayak gitu harus berdoa? Enggak tahu lagu. Okey, mari kita bertekuk lutut. Yang penting ini hanya sebatas saran kepada Kristen, cara-cara berdoa dengan benar ya. Ini aku dengar kalian doa Bapa kami, doa Bapa kami. Bapa kau lah Kristen bodoh. Bapa kami, Bapa kami. Bukan doa Bapa kami. Ya. Revisilah doanya. Ini doa Bapa kami, doa Bapa kami. Otak kau lah Kristen bodoh ya. Revisi doanya. Bukan lagi doa Bapa kami, tetapi doa kepala bapa kau. Faham ya? Doa apa kan? Diulang. Doa kepala bapa kau. Ini doa bapa itu sebab kalian salah berdoa. Ini doa bapa kami itu sebab nyembah manusia. Manusia jadi Tuhan. Enggak kegila. Lepas tu 3 dalam 1, 1 dalam 3, 3 dalam 1, 3, 1, 1, 3 ke 1 bodoh. Kristen oi. Sebab cara berdoa kalian salah. Jadi harus berdoa tu revisi doanya. Bukan lagi doa bapa kami, tetapi doa kepala bapa kau. Faham ya? Okey, mari kita berdoa. Mari kita berdoa ya. Yang Muslim diamankan, yang Kristen di emer kau ngomong gitu loh. Emer gitu ya. Nah, jadi bukan lagi doa bapa kami, doa. Kalau enggak bisa, kalau masih juga botol nyembah manusia, revisi lagi. Daripada doa kepala bapa kau jadi doa kepala hatuk kau. Bisa? Gampang gitu. Gak bisa juga. Revisi lagi. Jadi doa kepala hatuk kau, doa kepala nenek kau. Ini doa bapa kami kau, bapa kau. Okey, mari kita berdoa ya. Nah, yang mesti diamankan, yang Kristen diamankan. Nah, Bapa kami Kristen yang berada di neraka. Aman. Aman. Aman ya. Dibotolkanlah namamu. Aman. Aman ya. Datanglah kebotolanmu. Aman. Aman. Jadilah kebotolanmu. Aman. Di atas bumi seperti di dalam neraka. Aman. Ini penting ya. Berikanlah kami Kristen makanan babi dan tikus yang secukupnya pada hari ini. Nah, dan janganlah masukkan kami Kristen ke dalam surga. Aman. Tetapi masukkanlah kami Kristen ke dalam neraka jahanam. Sebab engkaulah Yesus Raja yang berkuasa, iblis Lucifer penyesat kepada kami Kristen untuk selama-lamanya. Aman. Emer Kristen aman. Puji tukang. Halelubang. Haleluda. Tui. Nah. Kena lah Tante Mikana itu, aduh. Kena. Aku di bawah. Kena kening. Oten kena Oten. Lap sendirilah Oten ya. Jadi itu ya doa-doa cara berdoa yang benar tentang cara-cara berdoa yang benar, yang betul. Ini jangan doa bapa kami aja kalau Kristen bodoh. Aduh, bapa kau Kristen bodoh ya. Mungkin begitu. Moga-moga kita punya gereja udah diberkahi ya, diberkati hostnya ya. Moga-moga enggak ada mungkin aman gitu ya. Jangan. Pak Pendeta, ini si abang sayang dia baru bertanya ini Pak Pendeta. Pertanyaan susah ya. Host, sebentar dulu host. Kenapa Mika Adin naikin host? Orang lagi berdoa dia ketawa-ketawa host. Nggak punya hikmat dia. Diblokir lah Ya, saya ketawa-tawa nih. Tadi memang berencana mau punya kima ya, tapi saya udah berusaha sekima mungkin. Gitu teman-teman. Makasih. Hima. Iya. Iya Pak Pendeta. Kayak gini,
pendeta ini asli pendeta atau memang cuman tipu-tipu gitu kan? Kita banyak yang ngomong gitu, wah ini bukan pendeta, dia tipu-tipu. Dicoba buktikan bahwa pendeta ini pendeta atau bukan, silakan. Ya, Bang Mika coba dites dulu Bang Mika ini. Bunda Mika, apa nih, kenapa dia pendeta atau bukan ini, silakan. Enggak, tapi sesuai dengan doa Kurang tadi ajar, saya udah meragukan meyakini. kependetaan aku ya, kurang Penipu ajar. kau babi anjing penipu yang kau soal di situ babi anjing. Pula dia ini, woi. Ini Komang udah diberkahi. Wah, udah diberkahi pintar nih. bodoh. Lu pintar Baru bodoh. lupa berdoa lo gitu lo. Ngapain kamu duduk babi? Coba aku gantian berdoa Pak Oke, Pendeta. silakan Mika. Mungkin ya. doanya lebih diberkati, Ya. Mika. Ya, Nanti Mika. ya, bentar ya, abang sayang diam ya. Ini kita. Abang sayang, aduh apa dia? Sabar. Pi, Ya. pi. Aduh, orang mau buat doa nih, abang sayang. Tampar lu. Oke, silakan. Nanti Mika. Jadi dalam nama Bapa dalam celana dan Putra bertupi, Nameki, semoga diberaki juga komal kita dan hostnya tetap cantik, sopan, santun, dan Pak Pendeta selalu sehat, aman. Mana. Ya. Luar Tante Mikana sedikit Tante Mikana. Kenapa pula itu Tante Mikana berdoanya ada di dalam celana gitu Tante? Celana. Ya, karena nggak mungkin celananya pastilah Tuhannya di dalam celana, nggak mungkin Tuhannya di luar celana. Kalau dia di luar celana, berarti dia telanjang dong. Ya lanjut Pak Pendeta, saya merasa ingin mendapatkan ilmu banyak di gereja terkutuk ini. Betul. Ya, saya mendapatkan berkat ya, berkat ya. Silakan Pak Pendeta Baik. dilanjutkan. Mungkin guru besar masih monitor. Ada pertanyaan daripada Kristen untuk omong kosong nih. Omong kosong pertanyaannya meragukan pula. Iya, meragukan. Tapi gini, sebelum nanti ditanggapi, saya kan ingin tahu pendeta ini besar, pendeta besar ini memang besar sekali atau memang tipu-tipu gitu kan? Ya. Karena banyak yang mengatakan nih pendeta ini memang tipu-tipu, bukan asli pendeta kan gitu. Tapi nanti dijawabnya ya. Saya bertanya tadi itu Yesus itu perempuan. Nah, kalau perempuan ini Yesus punya bulunya nggak dikerok nggak atau gimana gitu? Pernah kayak pendeta-pendeta kan katanya pernah dikerok atau apa, silakan pendeta. Nih lanjut. Iya, baik. Tentang bulu. Maksudnya gimana? Diulang. Beri jelas soalannya gua bertanya. Ya. Pernah cincinnya masuk gitu apa pernah gimana, tolong ceritakan, saya lupa lagi pendeta. Silakan pendeta. Ya silakan. Oke, ini soalan bagus ya. Jadi harus difahami. Jadi kita Muslim, jangan kita menghujat Kristen. Malah Muslim marah ke Kristen, ke pendeta-pendeta terutamanya, benar kan? Ini pendeta kerjaan pergi gereja nyukur bulu aja kerjaan, benar kan? Kita jangan marah mereka sebab memang antara tugasnya pendeta di gereja itu cukur bulu, jembut. Itu ada perintahnya. Cuma kalau harus faham konsep di Kristen banyak bulunya, banyak dosanya. Sedikit bulunya, sedikit dosanya. Itu di Kristen. Sebab Kristen setiap minggu dia cukur bulu. Banyak bulu di gereja. Okey, kalian pasti bertanya, wah, di mana perintah kepada pendeta tu cukur bulu? Lah, ini aku tampilan datanya. Jadi kita jangan marah kepada pendeta ataupun kepada Kristen. Memang perintahnya ada untuk mencukur bulu kepada perintah kepada pendeta. Ada. Ini perhatikan di mana di Imamat 14:9. Ini perintah kepada pendeta untuk mencukur bulu jemaat di gereja. Di mana di sini? Perhatikan ya. Jadi kita jangan menghujat pendeta. Memang tugas itu antara tugas-tugas pendeta yang berada di gereja. Ya, di sini perintahnya. Perhatikan ya. Okey. Sabar ya. Sabar. Sabar, salah pula data aku. Sabar. sabar. Lambat pula ini. Okey, di sini aku buka di sini aja supaya kita lebih jelas ya. Ini Kristen kalian catat ya. Ini untuk pengetahuan teman-teman Muslim juga. Sebab Kristen pun belum tahu nih. Nih, ini perintah kepada pendeta. Di mana di imamat ya.
Imamat 14 titik bertindih 9. Dalam perhatikan di sini. Apa perintah kepada pendeta? Maka pada hari yang ketujuh. Ini hari Minggu, hari Minggu. Ini perintah kepada pendeta. Maka pada hari yang ketujuh. Ia hari Minggu. Kan aneh kan Kristen kan? Hari Minggu hari ketujuh. Bodoh kan Kristen kan? Kan harusnya hari pertama, hari Ahad, namanya pun Ahad kan. Tapi enggak apa, ini Kristen kalau nak bodoh sendiri. Nah, ia ni pendeta. Ia ni merujuk kepada pendeta. Ia harus mencukur seluruh rambutnya. Rambut, kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya. Cuba. Segala bulu harus dicukur. Pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air. Maka ia menjadi tahir. Cuma tugas pendeta ni dia salah. Dia hanya pergi gereja, itu yang dicukurnya. Bulu memek itu loh. Ini yang aku marah kepada Kristen-Kristen, pendeta-pendeta terutamanya. Ngapain kalian pilih kasih? Kenapa kalian pilih kasih? Ini kan yang aku marah ini. Nah kan? Pilih kasih dalam mencukur bulu. Mereka hanya mencukur bulu mamak muda aja. Mamak tua enggak mau dicukur. Kurang ajar pendeta ini. Bodoh. Ya. Ini aku marah ini ya kepada seluruh pendeta-pendeta ya. Ini amaran keras daripada aku kepada kalian pendeta-pendeta, jangan pilih kasih. Sama harus adil lah. Mamak tua pun banyak dosa juga lu. Tapi sebab harus tahu ya. Kristen dia cepat tumbuh bulunya. Sebab apa? Sebab banyak buat dosa. Ya. Itu sebab seminggu itu cepat tumbuh bulu, pergi gereja untuk cukur bulu. Dicukur oleh siapa? Dicukur oleh pendeta. Nah, cuma aku marah pernah terjadi beberapa kasus ya teman-teman ya. Ini yang aku marah ini. Kasus mamak muda. Loh, ini janda loh, mamak ini loh janda loh. Umur 23 tahun dia, janda muda dia, anak 2 dia, kan? Suaminya meninggal ya. Suaminya meninggal sebab apa? Sebab dihempap patung Yesus di gereja. Meninggal dia. Jadi mamak muda ini barang masih bagus dia, kan? Barang masih bagus dia. Dia banyak buat dosa kan? Mamak muda ini kan? Pergi gereja hari Minggu kan? Untuk dicukur bulunya oleh pendeta. Nah, tetapi terjadi satu kasus kan? Setelah dicukur bulunya itu, dia pulang ke rumah, malam tidur sakit bawah pusarnya. Sakit, rasa sakit gitu loh. Kan? Keesokan harinya itu, dia kembali ke gereja. Laporlah dia kepada birahiwati gereja. Lapor dia, kan? Aku sakit di bawah pusar ini, kenapa ini? Semalam aku cukur sama pendeta cukur aku kan gitu kan, ngomong gitu kan. Nah, birahiwati ini pelongok kan. Nah, diperintahkanlah oleh pendeta tadi itu bawa pergi hospital kan. Nah, dicek di X-ray, ternyata melihat foto X-ray itu, foto cincin pendeta di dalam tertinggal. Cuba. Sebab apa? Sebab kemarin pendeta tu cukur bulu. Ini yang aku marah. Pendeta cukur bulu tapi jari ke mana-mana. Kan kurang ajar pendeta ini. Cuba. Ini aku marah kepada pendeta ni. Kalau mau cukur bulu, ya cukur bulu aja lah. Jangan jari ke mana-mana. Ini masalahnya. Yang paling parah itu kasus bukan hanya cincin tertinggal di dalam itu. Bukan hanya cincin loh. Itu apa? Jari pendeta putus. Tertinggal di dalam. Mungkin sebab cincin tadi dia masuk kan? Masuk sambil ngetik. Terlepas cincin tertinggal dalam. Cubalah, kurang ajar kau biadab pendeta ni. Jadi aku tegur kepada kalian pendeta-pendeta ya, kalau cukur bulu aja, jangan jari ke mana-mana. Banyak kasus-kasus terjadi. Terbaru ada kasus pendeta namanya pendeta bom dut. Bom dut badannya besar, barangnya kecil. Itu pendeta itu. Itu aku kasih tahu kalian terbaru tu. Tertinggal apa di dalam? Kaca mata tertinggal di dalam. Kaca mata. Cubalah, kurang ajar biadab. Ini jadi kepada pendeta ya, untuk pengetahuan bom itu kaca matanya udah yang ke 86 kacamatanya. Ya. Nah, jadi kepada pesan aku kepada seluruh pendeta-pendeta, kalau pergi gereja ya cukur bulu aja lah, jangan jari ke mana-mana, tangan ke mana-mana, kepala ke mana-mana, lidah ke mana-mana. Ya, jadi hati-hati ini teguran keras aku kepada seluruh pendeta. Mungkin begitu. Omong kosong tentang kasus cincin tertinggal di dalam. Oke, makasih luar biasa ya. Tapi ada ayatnya be ya, terlalu jelas ya.
Oh, jadi memang pendeta ini pintar ini ya. Cuman gini pendeta, Silakan. kan ketinggalan gitu kan, kita ingin tahu buktinya. Memang pernah gitu pendeta pengalaman, ada fotonya pernah waktu itu pendeta kan pendeta yang sangat besar, ada fotonya nggak waktu potong jembut itu memek gitu. Oke, Silakan. baik, aku tampilin fotonya. Betul, memang ada, memang aku kalau perkara-perkara yang melibatkan pelayanan, aku biasa akan ambil foto ya. Nah, perhatikan ini ya. Ini memang ada fotonya, pendeta cukur bulu itu memang berlaku banyak ya di gereja-gereja. Cuma banyak gereja-gereja menyembunyikan gitu kan. Tapi kan walau bagaimanapun harus ini ya, salah satunya itu. Ini. Itu. Ya, ini pendeta jemaat gereja cukur rambut kemaluan wanita. Ini pendeta ya. Luar biasa ya. Ini. Coba lihat jari tangannya ke mana itu. Tuh. Tangannya ke mana, ke bawah kan. Ada videonya di sini sebenarnya. Cuma kan agak sensitif ya, kita harus ini. Ini pendeta ini, barang bagus wui. Barang bagus ya teman-teman ya. Itu. Itu buktinya. Aku tangkap fotonya. Mungkin itu omong kosong. Silakan. Ya. Silakan. Biasa ya. Ya. Luar biasa pendeta ini, pengalamannya ada, datanya valid ada ya. Betul. Valid. Luar biasa. Valid. Tapi Bunda Mika coba dites dulu dia, kalau memang pendeta besar tolong dites dulu Bunda Mika ini bisa nggak bahasa original tag-nya. Jangan dia congor aja gitu kan, banyak nih pendeta congor. Silakan. Ya, pendeta congor banyak. Kami minta bukti original tag-nya Pak Pendeta. Baik. Maaf ya. Oke, baik. Mungkin banyak yang meragukan kependetaan aku, ada yang ragu-ragu kan, tapi nggak apa-apa. Aku akan buktikan ini malam ya. Jadi kepada Kristen terutamanya, kalau kepada Kristen perhatikan, sebab banyak juga DM aku, Hayas, kamu ni pendeta daripada mana sih? Gitu kan, bertanya kan. Aku jelasin, aku ni adalah seorang pendeta besar yang amat besar sekali, yang bijaksana, yang bijak sini, yang bijak situ, yang handsome, smart, ganteng, manis, pandai menabung aku, ya. Jadi aku seorang yang amat berkaliber gitu ya, luar biasa. Nah, jadi aku buktikan. Contoh, aku ambil satu codek. Ini banyak Kristen, terutama pendeta-pendeta bahasa Yunani nggak paham, Ibrani nggak tahu, Aramai nggak tahu. Bagaimana kalau menjadi seorang pendeta? Coba. Siapa yang melantik kalau jadi pendeta? Bagaimana kalau bisa khotbah di gereja? Bahasa asli Bible aja nggak tahu. Coba. Ini kan aneh nih Kristen nih. Beda sama aku. Aku paham bahasa asli. Aku paham tentang Yunani, Aramai dan Ibrani. Paham aku. Cuma kalau Kristen harus belajar. Jangan percayalah kepada pendeta-pendeta yang berada di gereja. Dia bahasa asli aja nggak tahu kok. Bagaimana kalian percaya kepada pendeta sebegitu? Itu sebab kalian bodoh, nyembah manusia. Manusia jadi Tuhan. Enggak gila kalau Kristen semua sekali ini Kristen. Sebab apa? Sebab pendeta kalau enggak paham bahasa Yunani. Apa itu theos, apa itu kurios, apa itu YHWH, WA enggak tahu kan? Sebab pendeta enggak pernah belajar. Gitu ya. Okey, contoh aku ambil satu data tentang kasus Yesus mencuri keledai. Ini codek ya teman-teman, ini codek ya. Codek ini yang ditunggu-tunggu ini. Ya. Naik lah. Aku ambil tentang kasus Yesus mencuri keledai ya, Tante Mika ya. Ini penting sebab banyak kita marah ke aku. Hayas, kenapa kamu mengatakan Yesus mencuri keledai? Lah, yang ngomong bukan aku bro, Kristen oi. Yang ngomong tu Bible. Cuma kalian Kristen mungkin kaget, tercengang-cengang sebab enggak pernah belajar, enggak pernah cari tahu. Cari tahu sedikitlah. Ini ketika dikatakan Yesus pernah mencuri keledai. Enggak ada. Aing nangis. Padahal kalau enggak baca Bible. Ni perhatikan data ni. Ini codek aku tampilin. Aku buktikan aku punya kependetaan, ilmu aku, keilmuan. Ini perhatikan ni. Ni Matius ya. NKIKO N. Ini Matius 21 titik bertiris 1 dikurangi 3. Perhatikan. Aku bacakan ni daripada codek. Ini codek Sinaiticus. Ya, mungkin kalau tercengang-cengang ni baru tahu kan? Okey, enggak apa-apa. Aku bacakan ni. NRK Kaiko NRK Lagesto Porco Estano. Okey, aku terjemahkan, enggak apa-apa. Aku terjemahkan supaya kalau lebih faham ya.
ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, en arke porco estano, kai auto, en arke horaito, kai ke, en arke. Okey. Dekat Yerusalem dan tiba di Betses yang terletak di Bukit Zaitun. Ngerti ya? Faham ya, Ten? Catat, Ten. Ini pelajaran, Ten. Kai, ko, kai, auto, en pharmakoloto, antiseptik, en kai, ko, en. Okey, dan Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Ya, itu pesan perintahnya. Nah, okey lanjut. Omicron, kai, pi, rosigma, paracetamol, en kai, ko, upsilon, ko, kai, Galatasari. Okey. Pergilah ke kampung di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina. Faham ya? Faham ya, Ten ya? Okey, lanjut. Nah, ko kai Galatasari, ES Monaco, ko kai NRK, kai Upsilon, Naruto. Okey. Baik, aku terjemahkan supaya lebih faham ya. Nah, lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang keledai, pastikan ini. Nih, keledai ni. Naruto, kai, ko, en. Itu keledai betina. Faham ya? Nah, okey, lanjut ya. Okey, terakhirnya. En arke kai upsilon, Naruto, en kai auto, kai ko, kai. Aduh, capek ya. Yunani memang capek, teman-teman ya. Memang capek sedikit Yunani. Nah, en kai auto, kai ko, antibiotik, Panadol. Nah, itu ya. Katakanlah Tuhan memerlukan, ia akan segera. Pak Pendeta, maaf Ya. Pak Pendeta. Tadi Silakan. saya lupa nyatat, bisa diulangi. Saya ambil pena dulu sama buku. Okey. Aku bacakan daripada atas saja, tak apa-apa ya. Baik, kita lebih faham ya. Nah, ini Codex Sinaiticus, bahasa Yunani teman-teman ya. Codex Sinaiticus tentang kasus Yesus mencuri keledai. Baca daripada atas awal ya. Nah, en arke kai ko en lagesto en porco kai estano kai auto en arke horaito en kai ko auto pharmakoloto. Lucu ya. Okey. Pharmakoloto, antiseptik, en kai ko en omicron, pi, rho, sigma, en paracetamol. Ya. En kai upsilon, kai ko Galatasaray, ES Monaco. Itu. Ya. Okey, terakhir. Kokai, NRK, Upsilon, Naruto, NK, Auto, NK. Aduh. Terkejut capek, aku, terkejut. Ya. Okey, sedikit. NK, Auto, Kaiko, antibiotik, Panadol. Nah, itu. Ya. Itu bang. Aduh, Jangan sebut sekali lagi pena. bang. Capek bang Yunani bang. Ini tonton. Enggak, pena aku ternyata habis tinta loh, tapi nggak apa-apa lah. Oke pendeta, oke luar biasa ya. Tapi saya memang tidak mengerti itu bahasa Yunani tadi ya. Jangan disuruh ulang bang. Capek bang Nah, Yunani. coba diulang lagi gitu ya, diulang lagi. Saya mau catat, diulang lagi silakan pendeta. Saya mau catat loh. Ini kan saya mau belajar. Saya diulang silakan. Baik. Iya. Ya teman-teman diulang sama tidak dengan yang tadi. Sama, pasti sama. Mungkin sama. Okey, kita ulang balik ya. Nah, okey. Kristen catat ni bahasa Yunani ya. Ini Yunani ni bahasa asli daripada Bible kalian. Faham ya? Bahasa asli daripada Bible kalian di Matius 21 titik bertindih 1 dikurangi 3 tentang kasus Yesus mencuri keledai. Itu ya. Faham ya? Okey. Baca Matius 21 itu terjemahan di Matius 21 titik bertindih 1 kurang 3. Nah. Okey, baca. En archelagesto, porco, estano, kai, ko, en auto, en arche, horaito, kai, ko, en auto, pharmakoloto, antiseptik. En, kai, omicron, pirosigma, paracetamol. Ya. En, upsilon, ko, kai Galatasaray, ES Monaco, ko NRK, ko upsilon,
Enkai Naruto. Itu ya, paham ya? Okey, sedikit. Enkai Auto. Enkai Kokekai. Enkai Ko antibiotik Panadol. Itu. Sama kan? Ngomong enggak beda ya? Bentar. Terbukti kan? Ya udahlah, gimana capek. Udah. Udahlah, saya sakit, malah aku capek Yunani lu. Terus lu. Ya. Jadi